Pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2024, ada 823.220 titik pemungutan suara yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga di luar negeri, dengan jumlah pemilih tetap mencapai lebih dari 204 juta orang. Dengan jumlah TPS dan pemilih yang begitu banyak, kita bisa mengetahui hasil pemungutan suara hanya dalam waktu 2-3 jam saja dengan metode yang dinamakan quick count atau hitung cepat. Ya, cepat. Tetapi apakah hasil dari quick count atau hitung cepat ini dapat dipercaya? Yuk kita cari tahu cara kerja dari quick count. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian share dulu video ini ya ke teman atau keluarga supaya mereka juga tahu cara kerja dari quick count. Di Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilihan umum yang berlangsung setiap 5 tahun sekali. Nah, nanti pada tanggal 14 Februari 2024 juga akan dilaksanakan pemilu atau pemilihan umum ini untuk memilih presiden dan wakil presiden periode masa jabatan 2024 hingga 2029. Pada pemilu kali ini ada 3 calon pasangan presiden dan wakil presiden yang diusungkan, yaitu nomor urut pertama ada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nomor urut kedua ada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Dan yang terakhir nomor urut 3 ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari ketiga pasangan ini, yang nantinya akan menjadi presiden dan wakil presiden adalah yang memiliki suara terbanyak, atau dengan kata lain, yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Indonesia. Calon presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia yang memenuhi syarat. Misalnya memiliki umur lebih dari 17 tahun. Setiap warga negara Indonesia yang tadi sudah memenuhi syarat, maka akan memilih calon pasangan menggunakan surat suara, yaitu selembar kertas yang di dalamnya terdapat foto dan nama dari masing-masing calon pasangan. Setiap orang berhak memilih hanya satu calon pasangan saja, tidak boleh lebih ya. Nanti jika dalam satu surat suara terdapat 2 suara atau 2 coblosan, maka surat tersebut dianggap tidak sah dan tidak akan dihitung. Seluruh surat suara yang sudah dicoblos oleh masyarakat tadi akan dihitung satu persatu oleh KPU untuk menentukan calon pasangan mana yang dipilih oleh sebagian masyarakat Indonesia, dengan kata lain yang memiliki suara paling banyak. Pemilihan umum secara langsung seperti ini dilakukan setiap 5 tahun sekali dan pertama kali dilakukan pada tahun 2004. Sebelum itu, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Barulah pada tahun 2004, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh proses pemilu dari awal hingga akhir, dari mulai persiapan hingga perhitungan surat suara, dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Nah, biasanya pada saat pemilu ada 2 jenis perhitungan, yaitu real count, perhitungan sebenarnya, dan quick count atau perhitungan cepat. Apa ya perbedaan antara real count dan quick count? Oke, kita bahas dulu real count. Real count adalah perhitungan surat suara yang dilakukan oleh KPU dengan cara menghitung seluruh surat suara yang masuk dan dihitung satu persatu. Hasil dari real count ini adalah hasil yang resmi secara hukum. Jadi nantinya calon presiden dan wakil presiden yang terpilih adalah yang memiliki suara terbanyak pada hasil perhitungan dari real count. Karena surat suara yang begitu banyak dan dihitung satu persatu, maka prosesnya juga akan sangat lama, bisa membutuhkan waktu hingga 1 bulan. Beginilah kira-kira proses perhitungan suara real count. Perhitungan surat suara akan dilakukan di setiap TPS. Jadi nanti setiap TPS dapat mengetahui hasil perolehan suara dari masing-masing calon pasangan. Nah, nanti hasil tersebut akan diserahkan ke tingkat desa. Di desa akan dijumlahkan hasil perolehan suara dari masing-masing calon pasangan untuk setiap TPS di desa tersebut. Kemudian akan diserahkan ke tingkat yang lebih tinggi seperti kecamatan, kabupaten, provinsi, barulah akan diserahkan ke pusat. Di pusat, jumlah perolehan suara dari setiap provinsi di Indonesia dan juga yang berasal dari luar negeri akan dijumlahkan. Nah, hasil inilah yang dinamakan real count. Jadi memang benar, real count inilah adalah hasil yang sebenarnya atau perhitungan yang sebenarnya karena menghitung seluruh surat suara yang telah sah. Jadi nanti hasilnya juga akan sah secara hukum.
Oke, itulah real count. Sekarang kita akan membahas tentang quick count. Berbeda dengan real count yang dilakukan oleh KPU, quick count dilakukan oleh lembaga survei yang telah terdaftar secara resmi di KPU. Real count dan quick count juga dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda. Real count dilakukan dengan cara seperti yang tadi sudah dijelaskan, menghitung seluruh surat suara di seluruh TPS. Sedangkan quick count dilakukan dengan cara menghitung surat suara hanya di beberapa TPS saja. Nah, surat suara di beberapa TPS inilah yang akan mewakili seluruh surat suara yang ada. Quick count pertama kali dilakukan pada tahun 2004, yaitu ketika pemilihan umum secara langsung pertama kali dilakukan. Quick count yang dilakukan pada tahun 2004 dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial yang bekerja sama dengan The National Democratic Institute. Jadi dengan kata lain, pada tahun 2004 hanya ada satu lembaga yang melakukan quick count. Dengan terus berkembangnya demokrasi di Indonesia, saat ini pada pemilu 2024 telah terdaftar sebanyak 83 lembaga survei yang dapat melakukan hitung cepat atau quick count ini. Menurut undang-undang, hasil dari quick count yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ini paling cepat boleh dikeluarkan selama 2 jam setelah penutupan pemungutan suara di TPS. Menurutku, quick count ini sangat penting untuk dilakukan karena menjadi salah satu partisipasi kita sebagai masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berkualitas. Quick count juga harus dilaksanakan dengan cara yang benar, valid, etis, dapat dipertanggungjawabkan, dan yang paling penting adalah netral, tidak memihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu juga netral dalam hal menjunjung nilai-nilai saintifik. Quick count tidak dilakukan dengan sembarangan loh, ia dilakukan dengan menggunakan sains, lebih tepatnya ilmu statistik. Salah satu konsep penting dalam statistik yang digunakan dalam quick count adalah sampel dapat mewakili seluruh populasi. Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian kita. Dalam hal quick count, subjek penelitian kita adalah surat suara yang telah dicoblos oleh masyarakat Indonesia. Seperti yang tadi aku jelaskan, jumlah suara-suaranya banyak sekali, lebih dari 200 juta surat suara. Tidak mungkin untuk menghitung keseluruhannya dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, kita akan mengambil sebagian surat suara. Dengan kata lain, kita akan mengambil sampel dari populasi tersebut. Nah, sampel itulah akan mewakili keseluruhan populasi. Nantinya, hasil perhitungan dari sampel saja sudah cukup untuk mengetahui keseluruhan populasinya. Karena sifat statistik yang seperti inilah, yaitu hanya mengambil sebagian dari seluruh populasi atau mengambil sebagian surat suara saja, maka hasilnya tidak sah secara hukum. Jadi, quick count dilakukan untuk mengetahui perkiraan hasil dari real count dengan lebih cepat. Yuk kita bahas quick count ini dengan lebih detail. Setidaknya ada 3 tahapan dalam melakukan quick count. Yang pertama adalah sampling atau menentukan sampel, terdiri dari menentukan jumlah sampel dan juga menentukan sampel TPS mana saja yang akan diambil datanya. Yang kedua adalah data manajemen, termasuk observasi dan juga pengambilan data di TPS-TPS tersebut. Dan yang ketiga adalah publikasi, yaitu mempublikasikan atau mengumumkan hasil dari quick count tersebut. Semua tahapan yang tadi disebutkan sangat penting, tetapi yang paling penting adalah sampling. Karena jika sampel yang diambil atau TPS yang dipilih salah, maka nanti hasilnya juga salah. Dengan begitu informasi yang diberikan kepada masyarakat juga menjadi tidak benar. Bagaimana ya cara menentukan sampel yang benar? Yang pertama adalah menentukan jumlah sampel. Berapa banyak TPS yang akan kita ambil datanya dari total 820.000 lebih TPS yang tersebar di seluruh Indonesia. Penentuan jumlah sampel ini tidak boleh terlalu sedikit, tetapi juga tidak boleh terlalu banyak, karena ini akan berpengaruh terhadap hasil daripada quick count dan juga biaya yang dikeluarkan untuk melakukan quick count ini. Jika sampel yang diambil terlalu sedikit, maka akan berpengaruh terhadap margin of error atau ketidakpastian dari hasil quick count-nya. Misalnya suatu pasangan A memiliki jumlah suara 50% dengan margin of error atau ketidakpastian hasil quick count 10%. Maka suaranya adalah sekitar 45 hingga 55%. Hal ini akan sangat berpengaruh jika ketiga calon pasangan memiliki jumlah suara yang hampir mirip. Nantinya, hasil dari quick count tersebut diragukan atau menjadi tidak pasti. Nah, biasanya margin of error atau ketidakpastiannya harus di bawah 1%.
lebih baik lagi sekitar 0,5%. Di sisi lain, jika sampel yang diambil terlalu banyak, maka akan berpengaruh terhadap biaya yang dibutuhkan untuk melakukan quick count. Misalnya kita mengambil 1000 TPS dengan biaya masing-masing TPS 1 juta rupiah, maka total biaya untuk quick count tersebut adalah 1 miliar. Sekarang bayangkan, jika kita ingin mengambil 3000 TPS dengan biaya masing-masing 1 juta rupiah juga, maka total biaya yang dibutuhkan adalah 3 miliar rupiah, sampai 3 kali lipat daripada jika kita mengambil 1000 TPS saja. Jadi, kita harus berhati-hati dalam menentukan jumlah TPS sampel untuk melakukan quick count. Nah, tenang, kita udah punya rumusnya untuk menentukan jumlah sampel yang ideal. Ini dia rumusnya. Rumusnya sangat bergantung terhadap D atau margin of error-nya. Jika kita menginginkan ketidakpastian atau margin of error sekitar 1%, maka jumlah TPS yang harus kita ambil sekitar 16.300. Cukup banyak bukan? Tetapi masih mending jika dengan total TPS 820.000 lebih. Jadi, untuk mengetahui hasil perolehan suara dengan ketidakpastian 1%, kita hanya perlu mengambil data surat suara dari 16.300 TPS saja, atau sekitar 2% dari total keseluruhan TPS yang ada. Tapi TPS mana saja yang harus kita jadikan sampel? Yang paling penting adalah TPS yang kita jadikan sampel harus bisa merepresentasikan atau mewakili keseluruhan populasi dari TPS yang ada. Nah, cara menentukan sampel TPS ini tidak boleh sembarangan. Misalnya karena kita ingin mudah hanya mengambil TPS yang ada di Pulau Jawa saja. Hal ini tidak benar, karena pemilu dilakukan di seluruh Indonesia, maka sampel TPS pun harus tersebar di seluruh Indonesia pula. Dengan memilih sampel TPS yang tersebar di seluruh Indonesia, maka hasil quick count-nya akan lebih akurat. Nah, biasanya ada 4 metode dalam menentukan sampel dalam suatu penelitian. Yang pertama adalah random sampling, yang kedua adalah systematic sampling, yang ketiga adalah cluster sampling, dan yang keempat adalah stratified sampling. Yang pertama ada random sampling. Seperti namanya, sampel pada metode random sampling dipilih secara acak. Misalnya bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Kita tuliskan masing-masing nama TPS pada selembar kertas, kemudian kita kumpulkan dalam mode yang besar. Nah, kemudian kita ambil secara acak sebanyak 16.300 kertas. Dengan kata lain, mengambil 16.300 TPS dengan secara acak. TPS-TPS yang diambil secara acak itulah yang kemudian akan menjadi sampel. Namun hal tersebut sangat sulit untuk dilakukan jika jumlahnya ada ratusan ribu. Hal ini bisa dilakukan dengan lebih mudah, misalnya menggunakan program komputer. Tetapi prinsipnya masih sama, yaitu diambil atau dipilih secara acak. Yang kedua ada systematic sampling. Hal ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Kita urutkan semua TPS yang ada dari nomor 1 hingga 820.000 lebih. Nah, hal ini atau pengurutannya harus dilakukan secara acak ya. Kemudian, misalnya kita akan pilih TPS dengan nomor kelipatan 7. Berarti TPS yang akan dijadikan sampel adalah TPS nomor 7, 14, 21, dan seterusnya hingga berjumlah 16.300 TPS. Metode seperti ini dinamakan systematic sampling. Tetapi ingat, pengurutannya harus dilakukan dengan cara acak. Yang ketiga ada cluster sampling. Cluster sampling juga dipilih secara acak. Namun TPS-TPS tadi dikelompokkan terlebih dahulu dalam cluster-cluster. Misalnya, kita kelompokkan TPS-TPS yang ada dalam cluster-cluster RW. Misalnya seluruh TPS yang memiliki RW 1 maka berada pada cluster pertama, RW 2 cluster kedua, RW 3 cluster ketiga, dan seterusnya. Kemudian kita pilih cluster-cluster tersebut secara acak. Misalnya cluster 5 terpilih, maka TPS-TPS yang ada pada cluster 5 adalah TPS yang terpilih sebagai sampel. Nah, itu hanya contoh saja ya. Biasanya cluster-cluster akan dipilih sesuai dengan kebutuhan oleh penelitinya. Yang keempat dan yang terakhir ada stratified sampling. Stratified sampling juga dipilih secara acak. Namun sebelum itu, TPS-TPS akan dikelompokkan dalam strata-strata. Misalnya, strata-strata yang dipilih berdasarkan provinsi. Berarti ada strata Provinsi Jawa Barat, strata Provinsi Jawa Timur, dan seterusnya. Nah, nantinya sampel pada masing-masing strata akan dipilih secara acak. Nantinya seluruh sampel pada seluruh strata lah yang akan menjadi sampel. Stratified sampling sangat baik digunakan jika populasinya berada pada strata-strata. Misalnya, Jawa Barat memiliki jumlah pemilih yang lebih banyak
daripada provinsi-provinsi yang lain, maka sampel TPS yang diambil dari Jawa Barat harusnya lebih banyak daripada TPS yang diambil dari provinsi yang lain. Kemudian, metode mana yang biasanya digunakan dalam quick count? Nah, biasanya tidak hanya satu metode saja, tetapi campuran dari beberapa metode. Setiap lembaga biasanya memiliki rumusnya tersendiri untuk menentukan sampel yang akan mereka teliti. Tetapi metode manapun yang nantinya akan digunakan, yang paling penting adalah sampel yang nantinya terpilih harus bisa mewakili populasi yang ada. Hasil dari quick count-nya harus akurat. Kemudian setelah sampel semuanya ditentukan, selanjutnya adalah pengambilan data atau perhitungan surat suara di TPS. Biasanya setiap lembaga akan mengirimkan perwakilan ke TPS yang menjadi sampel mereka. Setiap orang pada masing-masing TPS akan terus memberikan update tentang perolehan suara di TPS tersebut ke tempat pengolahan data. Kemudian pada tempat pengolahan data tersebut, data akan dianalisis dan kemudian dipublikasikan. Langkah terakhir dari quick count adalah mempublikasikan hasil yang diperoleh. Publikasi bisa dilakukan di mana saja, misalnya televisi, website atau internet, media sosial, atau misalnya di koran-koran. Hasil quick count paling cepat boleh dipublikasikan 2 jam setelah penutupan pemungutan suara. Namun semakin lama akan semakin baik, karena semakin banyak data yang masuk. Perhitungan surat suara di TPS biasanya berlangsung selama 1-2 hari. Maka hasil quick count yang paling akurat pun biasanya muncul 1-2 hari setelah pemungutan suara selesai atau berbarengan dengan selesainya perhitungan surat suara di TPS. Itulah proses panjang dari quick count, dari mulai sampling hingga publikasi. Tadi kita sudah membahas real count dan juga quick count. Bagaimana ya perbedaan hasil keduanya daripada pemilu-pemilu sebelumnya? Quick count pada tahun 2004 hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, namun dengan hasil yang sangat baik. Dia dapat memprediksi bahwa pasangan SBY Yusuf Kala dan juga Megawati Hasyim adalah dua pasangan yang memiliki perolehan suara paling tinggi, yang berarti berhak masuk ke putaran kedua. Perbedaannya hanya 1-2% saja dari real count. Pada putaran kedua, dia juga dapat memprediksi bahwa pasangan SBY dan Yusuf Kala memenangkan pemilu 2004 dengan perolehan suara 60,2%. Hanya berbeda 0,9% dari hasil real count. Pada pemilu 2009, ada 7 lembaga yang melakukan quick count. Semuanya memprediksi bahwa pasangan SBY Budiono memenangkan pemilu 2009 dengan perolehan suara sekitar 60%. Jika dirata-ratakan perolehan quick count dari masing-masing lembaga ini dibandingkan dengan real count, perbedaannya hanya sekitar 1,7%. Pada pemilu tahun 2014, total ada 12 lembaga yang melakukan quick count. Namun ada sedikit keanehan. 8 dari 12 lembaga menyatakan bahwa Jokowi kalah yang memenangkan pemilu tahun 2014. Namun, 4 lembaga yang lain menyatakan bahwa Prabowo Hatta yang memenangkan pemilu tersebut. Memang, perbedaan perolehan suara dari kedua pasangan tersebut sangat kecil, hanya sekitar 6% saja. Hal ini adalah salah satu contoh bahwa quick count harus dilakukan dengan margin of error atau ketidakpastian yang kecil. Jika kita rata-ratakan hasil quick count dari 8 lembaga yang menyatakan Jokowi JK menang, perbedaannya hanya sekitar 1,3% saja dari hasil real count. Dan terakhir pada tahun 2019, ada 13 lembaga yang melakukan quick count. Hasil quick count dari ke-13 lembaga tersebut menyatakan bahwa Jokowi Amin memenangkan Pilpres pada tahun 2019 dengan perolehan suara sekitar 54%. Rata-rata perbedaan antara hasil quick count ke-13 lembaga tersebut dengan real count hanya sekitar 1,7% saja. Dari quick count pada pemilu-pemilu sebelumnya dapat disimpulkan bahwa quick count dapat memprediksi hasil dari real count dengan sangat akurat. Jadi sangat penting untuk memperhatikan hasil dari quick count yang dilakukan oleh lembaga-lembaga nantinya pada pemilu 2024 atau pemilu-pemilu selanjutnya. Ini juga sebagai salah satu upaya kita supaya pemilu dapat berlangsung dengan adil dan berkualitas. Namun perlu diingat bahwa hasil dari quick count bukanlah hasil akhir, bukan hasil yang sah secara hukum. Tetap, hasil yang sah secara hukum adalah hasil yang nanti akan dikeluarkan oleh KPU. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa kalian share ke teman-teman dan keluarga ya. Ini adalah salah satu upaya kita
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalian ada pertanyaan? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jika menarik, nanti aku akan bahas pertanyaan tersebut. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu di Semestamu.